Shalom, salam kasih dalam Kristus. Saya mau berbagi kesaksian kepada saudara-saudaraku di dalam Tuhan, menceritakan perjalanan saya untuk ikut Tuhan kita Yesus Kristus. Saya seorang pemuda berusia 29 tahun. Saya dibaptis dari kecil secara Katolik. Saya mendapatkan ajaran Katolik dari orang tua dan sekolah tempat saya belajar. Namun, seperti kebanyakan orang beragama, saya masih menganggap ke tempat perkumpulan jemaat-jemaat atau yang biasa disebut gereja dan doa lingkungan atau pergi ke tempat-tempat ziarah hanya sebuah formalitas, hanya sebuah rutinitas. Belum mengenal baik apa itu menjadi murid Kristus. Yang saya pahami dulu, kewajiban saya mengikuti ibadah setiap minggu. Namun di luar gereja, saya masih berbuat dosa, berbohong, nonton film porno, mengeluh, dan hari minggunya ke gereja lagi menyembah Tuhan, seperti itu. Sehingga rasa iman saya tidak bertumbuh. Dan akhirnya iblis mempengaruhi saya. Saya menjadi orang yang sangat egois. Saya ingin hidup saya ya untuk melakukan kehendak saya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Saya cinta uang. Saya melakukan segalanya untuk mendapatkan uang, buat beli baju, handphone, makan enak. Gengsi saya tinggi, maka itu saya jadi ingin punya uang banyak. Tapi bagaimana caranya punya uang banyak dalam waktu singkat? Dan suatu hari saya tahu yang namanya berjudi. Menjanjikan kemenangan. Orang yang sudah kenal judi adalah orang yang pemalas. Saya bisa katakan itu karena saya adalah orang yang sudah mengalaminya. Mau kuliah malas, mau kerja malas. Dan yang namanya berjudi, kalian pasti hancur. Entah kalian pernah menang berapa ratus juta, entah kalian pernah mungkin pernah baca atau dengar ada yang pernah beli rumah, mobil dengan berjudi, tapi endingnya sama, pasti hancur. Manusia tidak pernah puas. Jadi saya di sini memberi nasihat baik untuk kalian yang belum kenal judi atau baru-baru mulai kenal dengan yang namanya berjudian itu, atau mungkin juga yang sedang merasakan enaknya berjudi. Stop. We need money, but money is not priority. Uang bukan prioritas, bukan segalanya. Jika Anda ingin punya penghasilan, kerja. Anda harus bekerja. Seperti dalam ayat 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan kembali lagi di situasi saya yang masih cinta uang, cinta akan dunia. Saat itu saya bekerja menjadi guru SD. Dan saat itu saya membutuhkan uang untuk modal berjudi. Kemudian tanpa pikir panjang, saya mencuri barang milik sekolah itu. Dan pihak sekolah mengetahui bahwa saya yang mengambil, dan saya ditangkap dan dipenjara. Saya dipenjara kurang lebih 8 bulan. Dan di dalam penjara saya bertemu dengan orang-orang seperti saya. Penjudi, suka uang, egois, pemalas. Hanya saja akibat perbuatan mereka mungkin lebih parah dari saya. Ada yang ditinggal istrinya, keluarganya hancur, orang tuanya meninggal. Jadi saya bahkan harus melihat secara langsung akibat cinta akan uang itu. Benar tertulis di 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua.
dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Jadi ketika kita mencintai uang, kita hanya memikirkan diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, penjara ternyata saya katakan ada baiknya. Saya merasa inilah awal saya untuk ikut Kristus. Karena untuk ikut Kristus memang jalan tidak semudah yang kita bayangkan. Dan singkat cerita, dari penjara itu saya dibantu oleh pendeta yang sering berkunjung ke penjara itu untuk dikenalkan kepada seseorang untuk bekerja dan bergabung di sebuah yayasan. Roh Kudus pun turut bekerja saat itu, karena tidak mungkin sebuah yayasan mau menerima mantan napi pencuri lagi. Tapi puji Tuhan, saya diterima untuk bekerja dan menjadi bagian dalam yayasan itu. Saya dididik oleh firman, diajarkan untuk mencintai firman dan melakukan firman itu pada kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai murid Kristus dalam melayani Kristus tidak hanya pada hari Minggu berkumpul dengan jemaat, namun bekerja pun sama saja melayani Tuhan. Seperti di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pertanyaannya, setelah saya belajar firman, apakah saya langsung bisa mematikan rasa cinta akan uang? Tentu tidak. Namun saya tahu Tuhan memberikan kita hikmat. Jangan kita menjadi hamba uang, seperti di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan selalu memelihara kita selama kita melakukan kehendak-Nya. Dan ini dibutuhkan respon yang benar. Respon saya adalah mau untuk melakukan kehendak-Nya. Menjadi murid Kristus bukan cuma menjadi orang beragama. Setiap manusia pasti punya kelemahan. Setiap pribadi yang paling tahu kelemahannya. Begitu juga saya. Saya menghindarkan diri dari kelemahan saya, karena dari Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Setiap saya mendapatkan gaji dari saya bekerja di sini, saya kirimkan kepada orang tua. Saya hanya simpan yang saya butuhkan. Itulah cara saya berhikmat. Dan puji Tuhan, setelah beberapa bulan saya di sini, kehidupan sosial saya dipulihkan pelan-pelan. Orang tua saya yang dulu tidak percaya dengan saya, sedikit demi sedikit mulai percaya. Sahabat-sahabat yang pernah saya kecewakan, kami sudah mulai bisa berkomunikasi. Kehidupan saya mulai membaik. Jadi bukti nyata dalam ayat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya sama seperti Anda, punya masalah, jatuh bangun menghadapi setiap masalah, yang pernah menganggap hidup ini tidak adil, yang pernah merasa hidup sendiri di dunia ini. Tapi Anda harus tahu, Tuhan mengasihi kita semua. Yang dibutuhkan hanya respon setiap manusia. Lembutkan hati Anda. Apakah Anda mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kerjakan. Apakah Anda mau selamat dan hidup kekal bersama Yesus Kristus? Kerjakan. Saya tidak memaksakan Anda mau cinta akan dunia atau cinta firman-Nya. Di sini saya bersaksi tentang kebahagiaan dan kedamaian saya selama ikut Yesus. Namun, saya tidak memaksakan Anda, apakah Anda mau cinta akan dunia atau cinta firman Tuhan. Hidup Anda yang menentukan.
Keputusan dan pilihan di tangan Anda. Sekian kesaksian dari saya. Roh Kudus menyertai. Shalom.